Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa lebih mudah mendapatkan apa yang kita inginkan? Entah itu dalam hal kesehatan, entah itu dalam hal materi, atau dalam hal apapun lainnya. Nah, di video ini saya akan coba bahas untuk membantu teman-teman bisa mendapatkan itu dengan jauh lebih cepat. Ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman perlu fokus pada hasil akhir. Seringkali kita merasa bahwa aku mau naik gaji. Mau naik gaji itu belum tentu hasil akhir. Kenapa? Karena saya mau naik gaji, kemudian gaji saya naik sekian kali lipat, nanti saya bisa pakai untuk saya liburan bersama keluarga. Nah, berarti kalau gitu, naik gaji itu bukan hasil akhir. Hasil akhirnya adalah liburan bersama keluarga. Jadi kalau gitu, fokusnya adalah liburan bersama keluarga. Yang Anda fokuskan adalah, yes, aku liburan bersama keluarga. Itu yang perlu difokuskan. Bukan naik gajinya, bukan. Ya. Kemudian misalnya lagi, saya itu mau sembuh dari gangguan kecemasan, anxiety. Karena saya bisa tidak merasakan sensasi lagi. Nah, itu kan. Nah, cuma kalimat ini sebenarnya juga sama. Anda nggak fokus pada hasil akhir. Kok bisa? Iya. Jadi hasil akhirnya adalah saya sembuh, saya melakukan semuanya dengan happy, saya lebih bahagia lagi, saya lebih enjoy lagi. Tapi tidak ada lagi kalimat sensasi. Nah, kalau kamu ngomong masih ada dan nggak ada sensasi, atau supaya saya nggak mengalami rasa ini lagi, sebenarnya kamu bukan fokus pada hasil akhir dong. Kebanyakan ketika kita mengalami gangguan kecemasan atau anxiety, maka sensasi-sensasi itu muncul ya. Sensasi nggak nyaman di ujung kepala, ujung kaki itu muncul begah, kemudian masalah-masalah pencernaan, kemudian masalah-masalah lambung, masalah-masalah nyeri dada, dan pusing, kelengan, dan lain-lain itu banyak muncul, dan seringkali itu muncul tiap hari, dan membuat jadi kitanya selalu fokus pada sensasi fisik. Sehingga memang di awal akan susah, akan berat untuk kita fokus pada sehat dan bahagia. Ini akan perlu waktu ketika teman-teman sudah terbiasa mengalami sensasi, kemudian terbiasa mikir negatif, maka akan perlu waktu untuk bisa berpikir positif atau berperasaan positif. Ya, wajar kok, wajar. Karena apa? Karena ketika kita cemas, kita akan membuat skenario buruk di dalam pikiran kita. Dan tahu nggak, kalau kita semakin stres, kita semakin tertekan, kita semakin frustasi, kita itu akan membuat skenario buruk itu akan semakin membesar. Itu. Ya, jadi pahami diri sendiri bahwa ketika saya stres, atau saya frustasi, atau saya merasa nggak nyaman, maka saya akan membuat suatu skenario buruk supaya itu tidak terjadi. Dan ketika saya semakin masuk ke dalam, maksudnya semakin tertekan, maka skenario buruk itu akan semakin membesar. Nah, kalau itu terus terjadi berulang kali, berarti kan skenario buruk teman-teman sudah semakin membesar dan semakin besar. Sehingga memang akan relatif lebih susah untuk berpikir dan berperasaan positif. Ya, tapi kembali lagi itu bukan jadi alasan bagi kita untuk tidak bisa melakukannya, karena teman-teman hanya perlu melatih. Oke, melatih untuk fokus pada hasil akhir. Nah, sering kali juga yang terjadi adalah kita itu melenceng gitu loh. Dalam keseharian sehari-hari itu kita nggak fokus pada hasil akhir, tapi kita fokus pada masalah. Misalnya, kita bilang, saya mau naik gaji biar saya bisa bayar tagihan. Ini juga sama loh teman-teman. Kamu itu fokusnya pada apa? Fokusnya pada problem. Nah, maunya apa gitu loh? Mau naik gaji buat apa? Bukan untuk fokus pada problem lagi. Tagihan kan problem gitu loh. Ngapain? Jadi saya naik gaji supaya saya juga lebih bisa menyenangkan, bisa makan yang enak, atau apalah yang enak yang kamu mau gitu loh ya. Jadi bukan pada problem. Karena ketika kita tidak menjaga atau kita tidak menyadari kalimat ini, ya kita tanpa sadar terbiasa hidup dengan fokus pada problem. Ya, itu yang perlu disadari. Contoh, misalnya kalau kita mengalami masalah gangguan kecemasan, setiap kali kita ngomong adalah sensasi. Ya kan? Setiap kali kita ngomong adalah curhat sama orang, sensasi. Setiap kali ngomong lagi, nggak enak. Nah, itu adalah fokus pada problem. Nah, begitu kita fokus pada problem, maka pikiran kita akan fokusnya pada sensasi. Terus-menerus.
Apalagi kalau kemudian tanpa sadar kita menunggu-nunggu sensasi. Bangun pagi, udah ngecek, ada rasa nggak nyaman ya, jantung berdebar ada nggak ya? Nah, itu kan udah menunggu-nunggu sensasi sebenarnya. Nah, itu sebenarnya sehari-hari kita udah fokus pada problem. Nah, ketika kita mengatakan misalnya dalam kebencian sehari-hari, kita juga seringkali ngomongnya begitu. Aduh, nggak enak, dan sebagainya. Memang nggak enak, tapi bagaimana supaya kita nanti untuk mulai sadar bahwa selama ini yang Anda katakan kan nggak pernah terjadi kan. Wajar-wajar aja selama ini, baik-baik saja selama Anda mengalami sensasi kecemasan atau masalah lambung selama sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, juga ya begitu aja kan. Anda aman-aman saja sampai sekarang, nggak ada masalah. Maksudnya yang Anda takutkan tidak terjadi. Nah, jadi izinkan untuk Anda mengatakan walaupun ya, walaupun ada rasa ya, tapi saya tetap sehat. Faktanya saya bisa ini. Nah, gitu. Jadi itu untuk mencegah Anda untuk tidak terlalu fokus pada sensasi, tidak terlalu fokus pada problem, tapi mulai mengarahkan diri untuk fokus pada yang Anda mau, yaitu sehat, bahagia. Kalau misalnya kamu sekarang punya masalah rumah tangga misalnya, walaupun pasangan saya seperti ini, saya tetap apa? Gitu. Walaupun pasangan saya begitu, sikapnya begitu, nggak sesuai yang saya inginkan, tapi saya tetap memutuskan untuk lebih percaya bahwa saya itu ada Allah, ada Tuhan yang selalu bersama dengan saya. Nah, walaupun sikap dia seperti itu, saya tetap percaya, saya tetap bisa pulih. Walaupun dia nggak paham dengan apa yang saya katakan, dia nggak paham, dia nggak mengerti apa yang saya rasakan, saya bisa pulih. Jadi fokusnya apa? Fokusnya pada hasil akhir kan? Bukan yang, wah gara-gara dia nih nggak pernah ngertiin saya, maka saya sakit. Kalau dia nggak pernah begitu, maka saya nggak akan begini. Kalau dia begitu terus, saya akan begini terus. Mana bisa saya bisa sendiri kalau saya begini terus. Nah, itu kan fokusnya pada problem. Oke ya? Jadi, belajarlah untuk kita mulai meminimalkan kata-kata kita yang selalu fokus pada problem, pada masalah. Dalam hal ini kalau teman-teman gangguan cemas ya pada sensasi. Nah, begitu teman-teman bisa untuk dalam keseharian itu mulai menyadari kata-katanya, dan kemudian, oh iya ini aku fokus pada problem, diubah, maka teman-teman akan jauh lebih baik ke depannya. Ya, itu yang perlu teman-teman lakukan, dan juga jangan lupa teman-teman untuk juga melakukan, untuk mewujudkan yang teman-teman inginkan, jangan lupa untuk melakukan scripting. Scripting sudah saya bahas di sini. Silahkan teman-teman untuk cek bagaimana cara melakukan scripting supaya teman-teman jauh lebih baik lagi. Oke, demikian teman-teman. Mungkin hanya singkat saja video saya untuk membantu untuk membuat teman-teman paham, bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dan membuat teman-teman jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, salam sukses.